Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan aplikasi fungsi logaritma dalam ekonomi yang terdiri dari Next, Siti Roifatul Umroh, Andika Arianda Nur Samsi, Ani Mawardi, dan saya sendiri Dila Arianti. Di sini materi yang akan kami bahas yaitu definisi fungsi logaritma, sifat fungsi logaritma, kurva fungsi logaritma, dan penerapan fungsi logaritma dalam ekonomi. Definisi fungsi logaritma yaitu fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen. Artinya, untuk mencari nilai dari suatu bilangan logaritma harus membalikkan fungsi dari eksponensial, atau fungsi logaritma merupakan fungsi yang variabel bebasnya dalam bentuk log dan memiliki basis atau bilangan pokok tertentu berupa bilangan A atau E. Adapun bentuk umumnya adalah Y sama dengan A log X atau Y E log X, di mana Y sama dengan variabel terikat, log X sama dengan variabel bebas, A atau E adalah basis atau bilangan pokok dengan ketentuan A lebih dari 0 dan A sama dengan tidak 1 dalam kurung 0 kurang dari A kurang dari 1 atau A lebih dari 0. Logaritma merupakan pangkat dari bilangan pokok untuk menghasilkan bilangan tertentu. Jika bilangan yang dicari logaritmanya adalah bersifat real dan positif, maka dapat diterapkan rumus umum logaritma yakni seperti di bawah ini. B log dalam kurung XY sama dengan B log X plus B log Y. Log X per Y sama dengan B log X min B log Y. Log X pangkat N sama dengan N log X. Log A pangkat X sama dengan log X per A, yaitu B kalau dikali itu berarti sama dengan ditambah. Kalau lognya pembagian itu dikurangi. Kalau ada yang berpangkat, N-nya pindah ke depan. Kalau ada akar menjadi per log X per A. Next. Aturan logaritma yaitu logaritma hasil kali sama dengan log BXY sama dengan log BX plus log BY. Yang B logaritma hasil bagi log BX per Y, log BX min log BY. Yang C logaritma pangkat dari satu variabel log BX pangkat N. Kalau pangkat N-nya pindah ke depan jadi N log X. B perubahan bilang pokok logaritma log B sama dengan log BX sama dengan log BC, log BC itu dikali log B, log C dikali log X. Yang E logaritma bilangan pokok logaritma sama dengan log BX sama dengan 1 per log XB atau log B E sama dengan 1 per log B sama dengan 1 per NB. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sifat fungsi logaritma. Sifat fungsi logaritma ada 10 sifat. 1. A log A sama dengan 1. 2. A log 1 sama dengan 0. 3. A log A pangkat N minus N. 4. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. 5. A log B dikali C sama dengan A log E plus A log C, A log E. Yang keenam, A log B per C sama dengan A log B minus A log C. Yang ketujuh, A log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Kedelapan, A log B sama dengan 1 dibagi B log A. Kesembilan, A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Yang ke-10, A log B sama dengan C log D dibagi C log A. Next. Berikut gambar kurva fungsi logaritma. Jika Y sama dengan A log X dengan basis A kurang lebih dari 0, maka kurvanya naik. Jika Y sama dengan A log X dengan basis 0 kurang dari A kurang dari 1, maka kurvanya turun. Cara menulis kurva fungsi logaritma. 1. Tentukan hubungan antara X dan Y. Pilih X agar nilai Y mudah ditentukan. Yang kedua, tentukan titik koordinatnya pada bidang Kartesius. Yang ketiga, hubungkan antar titik-titik tersebut. Contoh, Y sama dengan Fx sama dengan setengah log X. Jawab. Y sama dengan setengah log 1/4 sama dengan 2.
Y sama dengan setengah log setengah sama dengan 1, Y sama dengan setengah log 1 sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan setengah log 2 sama dengan minus 1, Y sama dengan setengah log 4 sama dengan minus 2. Next. Berikut gambar atau bentuk kurvanya. Penerapan fungsi logaritma dalam ekonomi. Yang pertama, penerapan dalam bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga pokok pada suatu simpanan, atau istilah lain yang sering digunakan yaitu bunga berbunga. Nilai uang yang ditabung di sebuah bank akan meningkat jumlahnya seiring bertambahnya waktu. Hal ini sangat beralasan karena si penabung akan mendapat balasan jasa dari pihak bank berupa pembayaran bunga terhadap jumlah uang yang ditabungnya. Selain itu, jumlah uang yang ditabung nilainya akan bertambah apabila waktu yang ditabung semakin lama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi jumlah uang adalah variabel waktu. Apabila suku bunga yang dibayarkan sebanyak 1 kali dalam setahun, maka dapat dihitung dengan rumus F sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat T. Apabila bunga dimajemukkan M kali dalam setahun, maka nilai F dalam setahun adalah F sama dengan P buka kurung 1 plus 1 I per M tutup kurung pangkat M kali N. Contoh soal. Seseorang menabung uang di bank sebanyak Rp1.000 dengan bunga 10% per tahun. Berapa persen nilai uangnya setelah 3 tahun apabila A. Bunga dibayar tahunan, B. Bunga dibayar semesteran, C. Bunga dimajemukkan secara kontinu. Penyelesaian. P sama dengan 1.000, titik koma, I sama dengan 10% per tahun, titik koma, N sama dengan 3. Jika dibayar tahunan, maka dapat dijumlahkan sebagai berikut. F sama dengan 1.000 buka kurung 1 plus 0,10 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 1.331. Jika dibayar semesteran, maka F sama dengan 1.000 buka kurung 1 plus 0,10 per 3 tutup kurung pangkat 3 kali 2 sama dengan 1340,0956. Jika dibayar kontinu, maka F sama dengan 1.000 buka kurung 2,71828 tutup kurung pangkat 0,10 dikalikan 3 sama dengan 1349,8585. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu di setiap tahunnya. Penggunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Contoh soal. Jumlah penduduk kota X pada tahun 1994 mencapai 2 juta jiwa. Bila jumlah penduduk di kota tersebut meningkat dengan laju 2,5 per tahun dan andaikan laju pertumbuhan itu tetap setiap tahunnya, berapa banyak penduduk kota X pada tahun 1999? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bahasanya yaitu pertumbuhan penduduk pada dasarnya sama dengan pertambahan tabungan yang disimpan di bank. Jadi apabila banyaknya penduduk mula-mula B0 dengan tingkat kenaikan penduduk B, sedangkan banyaknya penduduk setelah N tahun adalah Bn, maka tentunya banyaknya penduduk pada saat N tahun adalah Bn sama dengan Bn dikurangi sama dengan B0 dikali 1 plus B tutup kurung pangkat N. Dengan bantuan logaritma didapatkan B5 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 dikali 1,025 pangkat 5. Log B5 sama dengan log 2 dikali 10 pangkat N dikali 1,025 pangkat 5. Log B5 sama dengan log 2 ditambah log 10 pangkat N ditambah log 1,025 pangkat 5. Log 2 ditambah 6 log 10 ditambah 5 log 1,025 sama dengan 0,301029 ditambah 6 ditambah 5 kali 0,0107238 sama dengan 0,301029 ditambah 6 ditambah 0,05361932. Log B5 sama dengan 6,354649. B5 sama dengan anti log 6,3546.
B 5 sama dengan 2,262,816. Jadi banyaknya penduduk di kota X setelah 5 tahun menjadi 2.262.816 orang. Yang ketiga yaitu model pertumbuhan. Model pertumbuhan neoklasik Solo Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Solo mengatakan bahwa peran pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang berdasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Terdapat dua jenis fungsi pertumbuhan. Yang pertama fungsi Gompers, yang kedua fungsi pengajaran. Fungsi Gompers, fungsi ini menggambarkan perkembangan dan waktu mendekati asintot. Bentuk umum fungsi Gompers yaitu N sama dengan CA pangkat R kali T, di mana N sama dengan jumlah penduduk pada tahun T, R sama dengan tingkat pertumbuhan, R lebih dari 0 dan kurang dari 1, A sama dengan proporsi pertumbuhan awal, C tingkat pertumbuhan dewasa, dan T jumlah tahun. Contoh soal, sebuah pabrik di kota Bandung mempekerjakan 25 orang karyawan pada permulaan operasinya. Karena usahanya berkembang, jumlah karyawan yang dipekerjakan meningkat rata-rata 20% per tahun. Berdasarkan pertimbangan bisnis, sang manajer memutuskan tidak akan mempekerjakan lebih dari 350 orang karyawan. Bentuklah persamaan penggunaan tenaga kerja di pasar swalayan ini dalam hubungannya dengan perkembangan waktu. Berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan setelah pasar swalayan tersebut beroperasi selama 3 tahun. Penyelesaiannya diketahui alfanya sama dengan 25 per 350 sama dengan 0,07, C-nya 350, R sama dengan 0,2, menggunakan rumus N sama dengan CA pangkat R kali T. N-nya sama dengan 350 dikali 0,07 pangkat 0,2. Untuk T-nya menggunakan 3, jadi T dikali T-nya menggunakan 3. N sama dengan 350 dikali 0,07 dikali 0,2 kali 3. Sehingga log N sama dengan log 350 ditambah 0,2 pangkat 3 log 0,07. Log N sama dengan 2,544 ditambah 0,008 dikali negatif 1,1,1549. Log N sama dengan 2,544 dikurangi 0,0092. Log N sama dengan log 102,5348. N sama dengan 342,6099. Sehingga dibulatkan N sama dengan 343 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Yang kedua yaitu fungsi pengajaran. Fungsi pengajaran umumnya dipakai psikolog untuk menggambarkan taraf pertumbuhan pendidikan manusia yang bersifat meningkat cepat pada awalnya dan semakin lambat ketika mendekati asintot. Fungsi pengajaran dalam bidang ekonomi dapat digunakan untuk menjelaskan fungsi biaya dan produksi. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan C min AE pangkat min KX, di mana C, A, dan K adalah positif. Berikut gambar kurva fungsi pengajaran. Kemudian jenis-jenis fungsi pengajaran. Untuk diterapkan pada kasus perilaku produksi dalam hubungannya dengan variabel waktu. Notasinya dapat disesuaikan menjadi P sama dengan PM min PT dikali E pangkat min RT, di mana P produksi per satuan waktu setelah T satuan waktu, T sama dengan satuan waktu, PM sama dengan kapasitas produksi maksimum, PS sama dengan sisa kapasitas produksi pada permulaan kegiatan produksi dengan T sama dengan 0, dan R tingkat pertumbuhan produksi. Untuk diterapkan pada kasus perilaku biaya, notasinya dapat disesuaikan menjadi C sama dengan CM min CS dikali E pangkat min RT, di mana C sama dengan biaya total persatuan waktu, T satuan waktu, CM adalah anggaran yang disediakan persatuan waktu, CS yaitu sisa anggaran pada permulaan periode yaitu T sama dengan 0, dan R presentase kenaikan biaya persatuan waktu. Nomor 4, pendiskontoan. Pendiskontoan adalah proses penentuan nilai sekarang atau P dari sejumlah uang yang akan datang. Pendiskontoan menurut pemajemukan tahunan
yaitu S sama dengan P kali 1 dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat T, atau P sama dengan S per 1 plus I pangkat T sama dengan S dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min T. Kemudian pendiskontoan menurut pemajumukan berganda yaitu P sama dengan S 1 plus I per M pangkat MT. Kemudian pendiskontoan menurut pemajumukan kontinu P sama dengan SE pangkat minus RT. Apabila menyangkut perolehan nilai sekarang, suku bunga disebut tingkat diskonto. Diskonto adalah potongan atau bunga yang harus dibayarkan saat awal peminjaman sejumlah uang. Hal ini mengakibatkan seseorang tidak bisa mendapatkan pinjaman dengan besaran yang utuh dari yang diajukan. Diskonto juga dikenal dengan istilah bunga dibayar ke muka. Tingkat diskonto obligasi adalah selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya. Nilai nominal adalah pokok yang dibayarkan ketika obligasi jatuh tempo. Obligasi bisa dijual pada harga diskonto ketika suku bunga pasarnya melebihi nilai suku bunga nominal obligasi. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.